tolong tunjukkan pada saya, ada nggak ayat di perjanjian baru yang Yesus mengajarkan membunuh? Nanti saya akan masuk Islam. Kembali masuk Islam, saya ikut agamanya anak saya Saddam itu. Nah, Saddam Hussein. Saddam Hussein belakang di depan Pak Pendeta SI sama saya. Iya. Nanti saya akan ikut agamanya anak saya, katanya. Saya akan kembali masuk Islam. Oh, sebentar, saya bilang. Saya tagih janjinya ya, saya bilang gitu. Sekarang Pak Pendeta SI tolong tunjukkan, tolong bacakan Lukas pasal 19 ayat 27. Kaget dia baru baca itu. Terus habis itu bilang, oh enggak, Yesus itu enggak pernah mengajarkan membunuh. Dia enggak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur aja enggak pernah bawa, katanya. Terus akhirnya saya suruh buka Matius pasal 10 ayat 34. Akhirnya dia bilang, oh itu pedang rohani, katanya. Nah, coba dibacakan aja ya. Yang Matius pasal 10 ayat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Salam Elechem, Bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menangkapi Ibu Ngatria dan Ustadz Masyud. Di mana teman-teman sekalian, mereka ini dalam pengcounteran mereka terhadap pernyataan Bang Ade Armando yang mengatakan bahwa Muhammad adalah panglima perang dan tentu saja sudah membunuh ya. Berbeda dengan Yesus Kristus yaitu Isa Al-Masih menurut Ade Armando. Sekalipun itu kita bantah karena Isa yang ada dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab itu justru setinggi langit dari bumi perbedaannya. Nah teman-teman sekalian, Ibu Ngatria dan Ustadz Masyud, bahkan juga kita lihat ada beberapa umat Islam seperti Tasik Ngajik, Dodi Sefriadi, dan juga Ustadz Ahmad Kainama tidak setuju dengan pernyataan daripada Bang Ade Armando dan Kumaila. Nah ini menyebabkan mereka teman-teman sekalian mengcounter video daripada Ade Armando. Tetapi yang lebih menarik di sini, di mana mereka mengais-ngais tentang kekristenan ya, sampai mereka mengutip ayat Alkitab yaitu dalam Lukas 19 ayat yang ke-27 yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu membawa pedang, bunuh-bunuhan dan segala macam. Jadi mereka framing hal itu teman sekalian. Padahal sejarah mencatat Yesus tidak pernah bunuh siapapun ya kan gitu, dan tidak pernah membawa pedang. Oleh karenanya mari kita langsung saja ya untuk meluruskan, karena ini kan metaforis ya gitu ya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa alegoris. Kan Alkitab itu kita harus mengerti dengan situ. Karena Yesus selalu menggunakan yang namanya perumpamaan-perumpamaan. Oleh karenanya teman sekalian kita langsung saja meluruskan. Tapi kita dengarkan dulu tentang pernyataan Ibu Ngatria berikut ini. Ya, kenapa dia tidak menyebarkan itu dengan gagasan aja? Dengan ngajak bicara, ngajak dialog gitu ya. Loh, Pak Pendeta, sebentar. Kalau di Bible itu Kitab Samuel itu banyak loh, saya bilang itu. Iya. Bahkan semuanya suruh bunuh. Membunuh yang dipraktekkan oleh Israel sekarang terhadap Palestina. Tidak peduli hewan, orang menyusui, ibu menyusui, anak-anak, tanaman semua harus disikat habis, dibinasakan. Di Kitab Samuel kan begitu. Iya. Di Kitab Yosua juga sama. Akhirnya Pak Pendeta SI bilang, itu kan perjanjian lama. Sekarang tolong tunjukkan pada saya, ada nggak ayat di perjanjian baru yang Yesus mengajarkan membunuh? Nanti saya akan masuk Islam. Kembali masuk Islam, saya ikut agamanya anak saya Saddam itu. Nah, Saddam Hussein. Saddam Hussein belakang di depan Pak Pendeta SI sama saya. Iya. Nanti saya akan ikut agamanya anak saya, katanya. Saya akan kembali masuk Islam. Oh, sebentar, saya bilang. Saya tagih janjinya ya, saya bilang gitu. Sekarang Pak Pendeta SI tolong tunjukkan, tolong bacakan Lukas pasal 19 ayat 27. Kaget dia baru baca itu. Terus habis itu bilang, oh enggak. Yesus itu enggak pernah mengajarkan membunuh. Dia enggak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur aja enggak pernah bawa, katanya.
Terus akhirnya saya suruh buka Matius pasal 10 ayat 34. Akhirnya dia bilang, oh itu pedang rohani katanya. Nah, coba dibacakan aja Ya. yang Matius pasal 10 ayat itu. Oke, teman-teman sekalian, itulah video daripada Ipung Atria dan Ustadz Masyud MD kalau nggak salah, SM kalau nggak salah. Dimana ya teman-teman sekalian, mereka ini sedang mengcounter ya pernyataan daripada Ade Armando yang mengatakan bahwa Islam agama perang dan panglimanya adalah Muhammad ya, karena Muhammad itu pemimpin perang dan banyak juga membunuh ya. Jadi teman-teman sekalian, sehingga bernarasilah si Ipung Atria ini dengan katanya, saya sudah pernah mewawancarai, pernah berdiskusi dengan pendeta Saifuddin Ibrahim gitu ya. Lalu katanya, kan tidak ada di dalam Kristen itu Yesus Kristus mengajarkan bunuh-membunuh. Bahkan jika ada itu ya paling di perjanjian lama ya. Dan itu terbukti dengan apa yang disampaikan oleh Ipung Atria. Yaitu dia katakan di Samuel ya, di situ kan bantai semua, bunuh semua gitu, hewan dan segala macam. Bahkan juga di kitab Yosua kata si Ustadz Masyud. Nah teman-teman sekalian, kemudian diteruskanlah di manalah ayat yang dalam perjanjian baru. Nah disinilah Ustadz Ipung Atria ini ya blunder dan menafsirkan ayat kitab suci dengan semaunya dia, teman-teman sekalian. Padahal ayat itu sama sekali tidak berbicara tentang bunuh-membunuh, tidak berbicara tentang Yesus Kristus kemudian menjadi panglima perang ataupun bunuh orang-orang yang Israel dan segala macam. Itu adalah bahasa alegoris. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat apa yang dimaksud dalam Lukas 19 ayat 27. Kita baca dulu, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah teman sekalian, ini sebuah alegoris, di mana teman sekalian sebelumnya ini berbicara tentang perumpamaan tentang uang mina ya, di mana teman sekalian ada 3 orang yang diutus oleh raja untuk menjalankan ya uang mina ini, yaitu ada yang 10 yang menghasilkan, ada yang 5, dan ada juga yang tidak menghasilkan. Padahal mereka sama-sama dikasih 1 uang mina. Nah seharusnya teman sekalian, uang itu harus dijalankan sesuai tinta raja. Jadi artinya mereka itu tidak taat, teman-teman sekalian. Ini tentang pembahasan di sini, ya. Dan siapa yang kemudian dihukum ini adalah orang yang tidak menjalankan, ya. Dan sebelumnya adalah di dalam ayat yang ke 12 dikatakan, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ya, jadi seorang raja inilah yang telah dinobatkan menjadi raja, lalu dia memberikan tugas kepada bawahannya, yaitu untuk menjalankan uang mina. Dan ternyata teman-teman sekalian, ya, di dalam ayat 14, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ini adalah sebuah perumpamaan tentang diri Yesus Kristus yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Nah ini tentu saja teman-teman sekalian, orang-orang ini pada akhir zaman nanti, itu mereka akan dihukum. Ya, makanya di dalam ayat 27 dikatakan, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi ini adalah sebuah kalimat alegoris bahwa semua orang yang membenci Yesus, semua orang yang menolak Yesus, orang Yahudi bahkan non-Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan menerima hukuman yang sama di akhir zaman nanti, yaitu di penghakiman takhta aras putih. Di mana semua orang teman sekalian akan menerima hukuman atas perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi atas dosa mereka ya. Jadi tetapi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal sesuai janji Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28. Ya, di mana dikatakan bahwa aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil mereka daripada aku. Itu artinya bahwa Yesus menjanjikan itu. Makanya siapapun yang percaya pada Yesus itu pasti selamat. Kemudian teman-teman sekalian, dia katakan Ipung Atria itu tidak pernah dibacakan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim.
Memang framing ya, framing. Kemudian dia katakan lagi kalau karena katanya tidak percaya ini si Saiful Ibrahim, akhirnya dia menunjukkan lagi Matius 10 ayat 34. Lagi-lagi teman-teman sekalian, ya, si Ipung Atria tidak mengerti konteks dan tidak mengerti tentang perumpamaan atau alegoris, ya, metaforis yang dibahas di dalam Alkitab. Ya, karena memang mereka tidak pahami itu teman-teman sekalian. Jadi asal comot ayat langsung ditelan mentah-mentah, ditafsirkan secara letter-let. Ya sesat jadinya. Kita lihat Matius 10 ayat 34 dengan perikopnya apa? Yesus membawa pemisahan bagaimana ya mengikut Yesus. Ya. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lalu, dalam hal ini karena ada kata pedang di sini, langsung ditafsirkan ya oleh siapa? Oleh Ibu Antria, Yesus bawa pedang. Kan ada beberapa ya muslim-muslim yang membahas itu juga. Padahal teman sekalian, ini adalah sebuah kalimat alegoris yang digunakan oleh penulis kitab Matius ya dengan memberikan tinta merah sebagai ucapan langsung dari Yesus. Nah teman sekalian, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Yaitu bahwa terjadi yang namanya ya masalah ya karena mengikut Yesus. Pertama-tama saja kita melihat bagaimana kemudian orang-orang Yahudi terjadi masalah besar gara-gara iman pada Yesus. Orang-orang yang beriman pada Yesus itu akan melawan orang-orang yang menolak Yesus. Itu yang terjadi. Dan sampai pada hari ini juga itu terus terjadi. Contoh, anaknya Pak Ipung masuk ke agama Kristen. Apakah itu bukan pedang bagi Ipung Atria dan Ustadz Masyud? Di mana kalian kemudian akan bermasalah dengan anak kalian sendiri. Bahkan tadi bahas tentang Saifuddin Ibrahim. Itu adalah telah menjadi pedang di dalam rumah tangganya karena cinta akan Yesus. Ya, karena untuk mengikut Yesus itu akan terjadi hal-hal itu. Harus meninggalkan ini, meninggalkan itu. Akhirnya apa? Terjadi masalah di dalam rumah tangga. Saddam Hussein tadi yang disebutkan tetap bertahan sebagai Islam. Saifuddin Ibrahim karena dia sudah menemukan jalan yang lurus tetap bertahan juga dalam iman percaya pada Yesus. Akhirnya itulah yang menjadi pedang. Artinya anak dan bapak pun bisa berkelahi, bisa tidak cocok, bisa beda akidah dan lain sebagainya. Ini yang merupakan sebuah masalah. Artinya pedang di sini adalah masalah dalam mengikut Yesus. Karena setiap orang yang mengikut Yesus akan mengalami salib, ya memikul salib. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Nah teman sekalian, ayat 35 berkata, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Nah ini poinnya kan. Dan anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, pedang yang dimaksudkan ya oleh Tuhan Yesus di sini adalah ya sebuah masalah di dalam rumah tangga itu sendiri, di dalam satu suku, di dalam satu bangsa, ya, dan mendunia. Dan itu terjadi sampai pada saat ini. Kita sudah melihat bagaimana orang-orang Yahudi membenci murid-murid Yesus. Bagaimana orang-orang Yahudi yang membenci para pengikut Yesus. Ya, dan semua bangsa. Dan sampai pada hari ini, ya, Ipung Atria dan Ustadz Masyud membenci kekristenan, menyerang kekristenan karena apa? Karena kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah makna pedang yang dimaksudkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik teman-teman sekalian, demikian jawaban kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.